Jadi kalau seandainya di waktu yang sama kita melakukan, kajian yang seperti biasa, tentunya mungkin akan mengganggu ibadah, salat tarawih dan witir dari, eee, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga untuk ke depan, kita akan mulai seperti sekarang, yaitu di pukul 15:45. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama kita bersyukur karena, pada saat ini kita masih sehat dan dapat, memperoleh nikmat agar, bisa hadir dalam kajian sirah, nabawi yang seperti biasa kita lakukan. Salawat dan salam tentunya kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas, perjuangan, eee, Rasul, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, eee, kita, lanjutkan dari rangkaian, rangkaian sirah nabawi seperti yang kita, sudah mendengarkan di waktu-waktu sebelumnya. Untuk itu kepada Ustadz, Daniel Barakah, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa bermuajahah tentunya di penghujung bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua dihantarkan eh, sampai di bulan suci Ramadan nanti dan bisa menikmati berbagai macam aktivitas yang ada di bulan Ramadan nanti. Insya Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hijrah ini jadi satu momentum yang eh, baku ya. Kenapa disebut baku? Karena tidak hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami momen hijrah. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun telah diperintahkan hijrah. Jadi tidak hanya praktek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan praktek hampir seluruh nabi. Mereka pun berhijrah. Di antara makna yang para ulama sebutkan, hijrah itu berpindahnya tempat menuju tempat yang lain. Jadi kalau orang tadinya di tempat A, kemudian pindah ke tempat B, nah itu sudah hijrah maknanya. Kalau ada orang misalkan dari Cianjur pindah ke Jakarta, itu hijrah namanya. Atau sebaliknya dari Jakarta ke Cianjur, itu hijrah namanya. Jadi secara pendekatan makna, para ulama sepakat bahwa hijrah ya berpindahnya tempat dari satu tempat menuju tempat yang lain. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan seluruh nabi berpindah tempat. Misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam itu juga berhijrah. Dari mulai rumah beliau yang asli di Babilonia, berhijrah ke Haran, kemudian hijrah lagi ke Yerusalem, kemudian hijrah lagi ke Mesir, kemudian balik lagi ke Yerusalem, kemudian pergi lagi ke kota Mekah, kemudian balik lagi ke Yerusalem. Itu di antara hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian hijrah naik ke atas lagi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga berhijrah. Dia meninggalkan tempat asalnya yang terkena banjir bandang. Kemudian nanti Allah labuhkan di sebuah bukit namanya Bukit Judi, yang oleh beberapa para ulama sejarah disebutkan Bukit Judi ini ada di negara Turki hari ini, ya wallahu alam. Tapi ya intinya Nabi Nuh pun berhijrah. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam, cucunya Nabi Ibrahim,
dari putranya yang bernama Nabi Ishak, Nabi Yakub pun hijrah. Beliau tadinya tinggal di Yerusalem, kemudian pergi ke Haran, ketemu dengan paman yang bernama Laban, kemudian menikah dengan dua orang putrinya Laban, yakni Ya'la dan juga Rahil, atau Lea dan juga Rahel. Dan tidak hanya dua orang putrinya tidak hanya dua putrinya Laban, tetapi Nabi Yakub juga menikahi dua hamba sahayanya Laban. Di dalamnya ada Zulfa dan juga Bilha. Nah, hadirin ikhwati man rahimakum, itu Nabi Yakub saja berhijrah. Bahkan sampai pada akhirnya Nabi Yakub alaihi salam stay tune tinggalnya di kota Mesir. Stay-nya di kota Mesir. Tadinya di Yerusalem, pindah ke Haran, Haran menikah, balik lagi ke Yerusalem, kemudian pindah di Mesir. Akhirnya tinggalnya di kota Mesir bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub hijrah, berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam pun hijrah. Nabi Musa lahir di kota Mesir, walaupun dia orang Yerusalem atau kalangan Bani Israel, tapi dia tinggal di kota Mesir. Kemudian beliau hijrah ke Madian setelah membunuh seorang laki-laki dari kalangan Mesir. Kan Nabi Musa harus kabur, dalam tanda petik harus kabur. Nah, di antara destinasi kaburnya adalah kota Madian. Sampai akhirnya menikah dengan orang Madian. Sampai akhirnya nanti kembali lagi ke Mesir. Setelah kembali lagi ke Mesir, Nabi Musa alaihi salam hijrah lagi menuju Yerusalem atau menuju Palestina. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam tinggal di Palestina. Namun tidak lama, karena Nabi Musa alaihi salam dalam satu riwayat sudah sampai ke kota Palestina, kemudian nggak serang lama meninggal. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa menemani Bani Israel dihukum oleh Allah Azza wa Jalla selama 40 tahun. Ya, Allahu a'lam ini. Yang jelas, Nabi Musa hijrah dari Mesir menuju Madian, dari Madian menuju Mesir, dari Mesir menuju Yerusalem atau Palestina. Jadi nabi-nabi hijrah. Termasuk Nabiullah Muhammad nanti Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kemarin saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad pernah hijrah ke kota Taif. Di antara dua pilihan antara Habsyah dengan Taif, Nabi memilih kota Taif. Namun alih-alih mendapatkan perlindungan, alih-alih mendapatkan dukungan, bantuan, ternyata Nabiullah Muhammad malah diusir dan dibenci oleh orang-orang Taif. Kenapa kok Taif menolak? Karena ada Madinah yang siap menerima. Dan memang takdirnya demikian. Ya kalau Taif menerima, mungkin nggak ada ceritanya Madinah. Jadi kenapa harus ditolak di Taif? Karena memang takdir Nabi bukan untuk hijrah ke Taif. Saya ulang, kenapa Nabi ditolak di Taif? Jadi antara hikmahnya, karena memang Nabi Muhammad SAW tidak ditakdirkan untuk tinggal di Taif. Beliau ditakdirkan untuk tinggal di kota Madinah. Dan ini selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang Yahudi bahwa kota Yasrib, kata orang-orang Yahudi, adalah kota yang menjadi destinasi hijrahnya Nabi terakhir di akhir zaman ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran Nabi di kota Yasrib itu sudah sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab Taurat maupun ada dalam kitab Injil. Dan dua kitab ini telah mengisahkan tentang akan hijrahnya seorang Nabi ke kota Yasrib. Maka tidak pernah berhenti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menyampaikan kabar ini, menyampaikan berita ini kepada siapapun yang ada di kota Yasrib, tak terkecuali Bani Ashal, tak terkecuali suku Aus dan Khazraj. Mereka semua mendapatkan informasi dari Yahudi bahwa kota Yasrib akan menjadi destinasi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman, yang dikenal dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang harus ditolak di Taif supaya ke Madinah, supaya ke Yasrib. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kalau dirunut para ulama kemudian memberikan penjelasan, momen hijrah ke kota Yasrib itu ya puncaknya setelah Bai'ah Aqobah 2, itu ketika mendapati beberapa alasan yang tidak mungkin Nabi tinggal di kota Mekah. Alasan-alasan ini diantaranya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk juga mungkin kalau teman-teman mau buka, bisa dicek di dalam kitab Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri atau Fiqhus Sirahnya Ramadan Al-Butti. Di situ juga dijelaskan apa alasan yang menjadi pemicu, yang menjadi pemantik kenapa kota Mekah tidak lagi kondusif. Harus pergi meninggalkan kota Mekah. Itu diantara alasannya. Yang pertama,
Karena tekanan semakin dahsyat. Orang-orang Quraisy semakin berani memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara intimidatif dan nilainya jauh dari kemanusiaan. Sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berusaha melenyapkan nyawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jelas kota tersebut tidak lagi kondusif. Tidak lagi kondusif. Kalau yang tinggal penduduk di kota Mekah sudah ingin membunuh Nabi, tentu hal ini sudah tidak lagi kondusif untuk menjadi tempat dakwah atau medan dakwah. Maka teman-teman yang Allah muliakan, harus ada medan dakwah yang lain yang lebih kondusif. Jika kota Mekah stuck, tidak lagi bisa melakukan gerak langkah dakwah sedikit pun, maka perlu ada tempat yang lain, perlu ada medan yang lain, yang di situ jelas kondusifnya, di situ peluang berhasilnya jauh lebih kelihatan. Tinggal dipilih, haruskah ke Taif atau ke Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Taif gagal, maka opsi yang lain yang ada adalah kota Yasrib. Terlebih lagi Bai'ah Aqobah 1 sudah dapat, Bai'ah Aqobah 2 sudah dapat, dan ada deklarasi loyalitas yang akan diberikan oleh orang-orang Yasrib. Singkat cerita, peluang hijrah ke kota Yasrib makin terbuka lebar. Kota Mekah sudah tidak kondusif, kota Yasrib sudah mulai disemai oleh Mus'ab bin Umair. Tinggal landing, selesai. Jadi sudah tambah kota Mekah tidak lagi kondusif, sudah kota Yasrib sudah lebih kondusif untuk menerima kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini merupakan alasan pemicu yang sangat besar untuk hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jauh sebelum Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Azza wa Jalla, itu Nabiullah Muhammad pernah mendengar dari ungkapan seorang pamannya Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, andai saya masih ada, masih hidup, masih sehat, maka betapa bahagianya jika saya, kata Waraqah, membelamu, mendukungmu, menjagamu, melindungimu ketika orang-orang kaummu mengusirmu. Akhirnya Nabi mengajukan pertanyaan, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, yang namanya orang membawa ajaran seperti ini, itu tabiatnya memang diusir. Tabiatnya memang diusir. Jadi siap-siap saja, cepat atau lambat pasti akan diusir. Dan itu sudah ada informasi terkait dengan pengusiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum peristiwa pemboikotan, jauh sebelum peristiwa adanya konflik dengan orang-orang Quraisy. Dan ini masa-masa awal Nabi mendapatkan wahyu, informasi itu sudah didapatkan bahwa yang namanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengusir Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kejadian diusir, kan perlu mempersiapkan tempat mana yang akan menjadi destinasi tempat dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru. Saya rasa ini sudah sedemikian rapih ya desain Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Muhammad. Informasinya sejak SK kenabian sudah didapatkan. Peluang ke Habsyah jelas tidak mungkin. Peluang ke Taif sudah tidak lagi mungkin. Paling besar peluangnya Yasrib. Ditambah lagi Bai'ah Aqobah 1 sudah ada. Bai'ah Aqobah 2 sudah selesai. Loyalitas orang-orang Yasrib sudah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tinggal tunggu tanggal mainnya untuk hijrah ke kota Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sebelum ke kota Yasrib, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu surat yang diturunkan, yakni diantaranya surat Al-Ankabut. Dalam satu riwayat full, satu surat penuh. Dalam riwayat yang lain ada beberapa ayat yang turunnya di kota Madinah. Ini khilaf di kalangan para ulama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat Al-Ankabut sebelum hijrah itu satu surat utuh. Tapi dalam riwayat yang lain, surat Al-Ankabut diturunkan di Mekah dan juga di Madinah. Sehingga ada beberapa ayat Al-Ankabut, surat ke-29, sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ini di antara khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam ya. Yang pasti
Surat ini turun sebagai bekal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Jadi bekal bagi bagi Nabi dan juga para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, apa saja peran sekaligus pesan yang diberikan oleh surat Al-Ankabut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pesannya ada 4 totalnya, ada 4 pesan yang ada dalam surat Al-Ankabut yang itu menjadi modalitas hijrah. Dan ini Nabi harus edukasi kepada para sahabat. Jangan sampai sahabat kehilangan 4 pesan yang telah disebutkan di dalam surah Al-Ankabut. Jadi semuanya sudah diedukasi. Ini pesan Al-Ankabut, maka hijrah kita harus terpola seperti ini. Jangan sampai keluar daripada pola seperti ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama, pesan yang pertama adalah memastikan bahwa ujian itu adalah keniscayaan. Ini yang pertama. Pesan yang pertama di dalam surah Al-Ankabut yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat adalah memastikan bahwa yang namanya perjuangan dan iman serta hidup itu harus kemudian mendapati ujian di dalam. Tidak boleh tidak, harus ada ujian. Kalau tidak ada ujian ya bukan iman namanya. Makanya dalam bahasa Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 1-3, di ayat keduanya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Waduh, jangan kira setelah mengucapkan kalimat iman, kemudian Allah biarkan, tidak Allah uji. Justru sebaliknya, kalau sudah ada deklarasi iman, siap-siap diuji. Itu sudah jadi kaidah. Bahwa iman seseorang sudah semestinya diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengukur, untuk mengetahui sejauh mana kualitas iman yang dimiliki. Jangan-jangan imannya kaleng-kaleng. Jangan-jangan imannya cuman asbun saja, asal bunyi saja. Jangan-jangan imannya karena faktor loyalitas kebangsaan. Jangan sampai loyalitas imannya gara-gara ekonomi. Jangan sampai gara-gara kebangsawanan. Maka ini perlu clear, harus clean bahwa seseorang yang beriman, dia punya dasar keimanannya, punya kekuatan imannya, memang betul-betul karena Allah dan Rasul-Nya, bukan karena faktor yang lain. Maka hal ini harus diuji. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat meyakini betul. Saya ulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat meyakini betul bahwa apa yang mereka alami di kota Mekah adalah bagian dari proses pengujian terhadap kualitas iman mereka. Maka jauh sebelumnya saya pernah sampaikan, kenapa harus ada pemboikotan? Bahkan seharusnya ada pemboikotan untuk menguji mana emas, mana tembaga, untuk menguji mana iman, mana kemunafikan, untuk menguji mana yang benar, mana yang enggak benar. Dan itu perlu dilakukan agar kualitas orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul telah sampai pada kualitas yang excellent, kualitas yang mumpuni, mapan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka harus diuji. Jadi selamat diuji oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita sudah punya kualitas iman yang bagus. Jangan pernah berharap kalau sudah punya iman yang bagus, kita tidak diuji. Kalau kita punya kualitas iman yang bagus, kemudian mengharapkan kita ini tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla, itu sama seperti mengharapkan rembulan datang di siang hari. Allahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka di antara ujian dalam bahasa Al-Quran, ujian itu disebut dengan fitnah. Itu bahasa Al-Quran. Jadi ujian itu disebut dengan fitnah. Fitnah itu ujian. Jadi jangan sampai salah paham. Fitnah itu bukan nuduh. Fitnah itu artinya ujian. Jadi sesuatu yang diuji, sesuatu yang ingin diketahui benar dan salahnya, sesuatu yang ingin diketahui bagus dan tidaknya itu harus mengalami proses fitnah. Makanya dalam konteks emas itu ada fitnatul zahab. Bagaimana menguji kualitas emas ya harus diuji dengan cara difitnah emasnya. Dengan cara dibakar sampai terpisah mana tembaga, mana emasnya. Pun demikian dengan keimanan seorang hamba, dia pun harus diuji. Benar nggak imannya? Atau jangan-jangan imannya cuma gara-gara.
Maka dijelaskan oleh para ulama, ini saya dapatkan dalam tafsir Fi Dilalil Quran yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sayyid Qutb rahimahullahu taala. Kata beliau, fitnah itu diantaranya adalah fitnah kezaliman terhadap tokoh-tokoh kebenaran. Kan orang-orang yang benar, teman-teman yang Allah muliakan di zaman Nabi, itu semuanya tidak ada yang tidak didolimi. Semuanya habis didolimi. Dan itu ujian berat. Ujian berat. Iman itu benar. La ilaha illallah itu benar. Tapi tidak pernah melewati hari kecuali penuh dengan intimidasi, penuh dengan kezaliman, penuh dengan penyiksaan. Maka kualitas benar ini sedang dipertaruhkan. Dia ingin terbebas dari penyiksaan dan berlaku salah lagi, kembali kepada agama nenek moyang, atau tetap dengan komitmen kebenarannya, yakni la ilaha illallah, dengan konsekuensi penyiksaan demi penyiksaan tidak akan hilang dari dirinya. Itu kan pilihan yang berat bagi orang-orang yang komitmen di dalam kebenaran. Tidak mau disiksa, harus murtad. Tidak mau murtad, harus disiksa. Pilihannya sulit. Tidak ada pilihannya. Bebas, tidak disiksa, dan tidak murtad itu tidak ada. Pilihannya cuma murtad, tidak disiksa, atau tetap beriman, tapi harus disiksa. Pilihannya cuma itu saja. Dan itu fitnah ujian yang paling berat yang dialami oleh kaum muslimin. Karena di antara mereka ya tidak sekuat imannya Nabi SAW. Ada yang punya keluarga yang sangat disayangi, ada pihak ini, pihak itu, ada godaan ini, godaan itu. Dan kita tahu bahwa para sahabat setiap harinya ya diintimidasi supaya meninggalkan agama Islam. Tidak terkecuali Abu Bakarnya, Utsman bin Affannya, Bilal bin Rabahnya, Khabbab bin Aratnya, kemudian Sumayyahnya, Ammar bin Yasirnya semuanya tidak lepas daripada fitnah kezaliman yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang jahat terhadap tokoh-tokoh kebenaran. Dan itu ujian yang luar biasa berat karena menimpa fisik sekaligus psikis di waktu yang bersamaan. Allahu a'lam. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, kalau fitnah kezaliman terhadap tokoh kebenaran sifatnya personal masih. Yang kedua, intimidasi tersebut, kezaliman tersebut juga menimpa keluarga dekat si tokoh kebenarannya. Jadi ketika Nabi SAW beriman, keluarga Nabi pun habis kena imbasnya. Ketika tokoh-tokoh yang lain beriman, maka keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, itu juga mengalami kezaliman yang sama, mengalami intimidasi yang sama, tentu dengan porsi yang berbeda. Tetapi intimidasinya sama. Bahwa mereka diperlakukan secara aniaya karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, termasuk dalam pemboikotan akan kelihatan betul itu. Bahwa keluarga ketika diboikot itu, Masya Allah. Sampai ada ibu-ibu yang nangis, anak-anak yang jerit-jerit nangis, kelaparan, jeritan, tangisan. Itu mengisi hari-hari orang-orang yang sedang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Dan Nabi menyaksikan itu, bahwa keluarga betul-betul mendapatkan kezaliman yang sangat berat. Sampai mereka harus teriak, menangis, untuk menahan rasa lapar dan kepedihan yang sedang mereka alami. Nah teman-teman yang Allah muliakan, maka fitnah keluarga ini jelas jauh lebih berat. Karena ini menyerang psikis itu. Mungkin yang lapar bukan Nabi. Tapi penderitaan yang dialami sahabat-sahabat Nabi, jelas itu jauh lebih menyayat hati Nabi SAW. Pun demikian, bicara Abu Bakar, bicara Umar, bicara Utsman, bicara Ali, mereka anteng saja. Penyiksaan bagi mereka udah dianggap biasalah. Nama juga hidup. Tapi ketika menimpa keluarga mereka, Masya Allah, ini jadi beban psikis yang sangat berat. Dan saya rasa bicara poin itu tidak hanya para sahabat, teman-teman. Kita pun dalam hal ini akan sama, saya rasa sikapnya di mana ketika kita didolimi, dianiaya, oke lah, kita masih bisa hadapi itu. Tapi ketika keluarga kita yang dianiaya gara-gara kita, maka psikis kita kan terserang. Mental kita yang kena. Dan saya rasa itulah yang dialami oleh para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Teman-teman yang Allah muliakan, fitnah yang ketiga terkait dengan kesejahteraan. Di zaman Nabi begitu mencolok orang-orang Muslim secara ekonomi ambruk. Apalagi setelah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu banyak orang-orang Islam yang jatuh miskin gara-gara itu.
Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 tahun mereka harus mengalami kemiskinan jauh dari kesejahteraan. Sedangkan di waktu yang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu hidup dalam keadaan penuh dengan kegelimang harta. Jadi gemah ripah loh jinawi orang-orang Quraisy saat itu. Ini kan kontras sekali. Orang yang beriman ekonominya sulit, orang yang tidak beriman kondisi ekonominya bergelimang harta. Ini bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya akan berpikir, waduh, kalau begini ceritanya, mendingan kafir. Masa orang beriman jadi miskin begini, jadi sengsara begini, kan hitung-hitungan logikanya akan seperti itu. Ya untungnya para sahabat orang-orang yang bersih hatinya, sehingga bisa melihat jauh lebih dalam, jauh menembus fakta-fakta yang ada sampai pada hakikatnya. Oh, ini memang ujian harus seperti ini. Jadi memang memang sudah ketentuan dari sananya bahwa perjuangan itu harus membuat sulit. Dan tidak ada perjuangan yang tidak menyulitkan pada akhirnya. Pasti akan terasa sulit. Akan terasa sulit. Dan itu sudah menjadi keniscayaan dan tabiat dari yang namanya perjuangan. Bisa teman-teman bayangkan. Mereka beriman tapi miskin papa, menderita secara ekonomi. Orang-orang Quraisy kafir tapi kaya raya, bergelimang harta. Ini bagi orang yang punya penyakit hati selesai ini. Dan itu juga pelajaran bagi kita hari ini. Kalau kemudian kenapa hari ini juga sama kejadiannya. Orang-orang yang kafir hari ini kok jauh lebih kaya ketimbang orang-orang yang muslim. Dan ini bagian ujian fitnah tentang kesejahteraan, tentang harta, di mana konteksnya orang-orang Islam jatuh miskin, secara pendidikan tidak berkualitas, secara ekonomi bermasalah, politik sosial masih kacau, sedangkan negara-negara kafir yang notabene kafir, rata-rata mereka stabil, negara maju, negara modern, negara penuh dengan peradaban, keadaban, dan lain-lain. Kan ini kalau sekilas, waduh ini kayaknya salah kaprah. Tapi ya disitulah fitnah. Jangan sampai gara-gara fakta yang terlihat, itu justru menghilangkan keyakinan bahwa Islam itu benar. Walaupun Islam dalam kondisi yang sedang terpuruk, tapi kita harus yakin bahwa Islam itu benar. Orang Islam yang tidak kemudian mendapatkan kemuliaan seperti yang diharapkan, itu kesalahan di umatnya, bukan kesalahan di ajaran Islamnya. Karena ajaran Islam itu harusnya ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibanding ajaran agama Islam. Sekaligus ini juga teman-teman, ini sebagai pelajaran penting ketika berhadapan dengan Dajjal. Ya kita tidak tahu ya apakah kita bisa ketemu dengan Dajjal atau tidak. Yang jelas Dajjal ini punya kemampuan kurang lebih ya seperti inilah, fitnah tentang masalah harta. Jadi kalau Dajjal datang kepada sekelompok orang atau sekampung lah, suatu kampung datang kepada suatu kampung tersebut, kemudian Dajjal menawarkan iman kepada saya, kata Dajjal, atau kafir kepada saya. Kemudian kampung tersebut bilang, oh kami beriman kepada antum, kepada Dajjal. Maka kondisi keadaan orang di kampung itu gemah ripah loh jinawi berada dalam kesejahteraan yang luar biasa. Kering kerontang berubah jadi subur. Tanaman yang gabuk semuanya berisi. Dan semuanya mendapatkan keuntungan dari berimannya mereka kepada Dajjal. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bahwa Dajjal punya kemampuan seperti itu. Di lain kesempatan, Dajjal bertemu lagi dengan suatu kaum, suatu kelompok. Dan kaum ini pun ditawari oleh Dajjal mau beriman kepada saya atau tidak. Dan jawaban kaum ini, jawaban kelompok ini, mereka tidak mau beriman kepada Dajjal. Maka seketika subur makmur itu hilang, diganti dengan kering kerontang. Yang tadinya sejahtera, gemah ripah loh jinawi, berubah suasananya menjadi kesengsaraan, penderitaan yang tidak terperi. Ini fakta yang kemudian disampaikan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu fitnah begitu. Kadang yang baik, kita lihat baik, ternyata itu buruk sebetulnya. Dan kadang yang kita anggap buruk karena tidak menyenangkan, ternyata itu justru adalah hal yang baik. Maka hati-hati dengan fitnah kesejahteraan ini. Jangan sampai gara-gara ada orang kafir yang jauh lebih baik, lebih maju, jauh lebih bergelimang harta, kemudian kita nyatakan bahwa orang kafir benar dan Islam salah. Dan saya khawatir hal yang insecure ya, sesuatu yang merasa terbelakang lah dibanding yang lain,
itu menimpa kaum muslimin hari ini, dan itu masalah besar. Itu masalah besar. Makanya bahasa Al-Qur'annya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allahu a'lam. Nah, ini betul, syukur. Apa bacanya itu? Ya itulah ya. Itu yang dikhawatirkan hari ini. Karena melihat apa yang terlihat. Melihat apa yang zahir saja. Tanpa melihat hakikat sebuah kebenaran atau kebatilan. Allahu a'lam. Kemudian kata Sayyid Qutb di dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, kata beliau fitnah yang paling berat ya fitnah hawa nafsu dan syahwat. Dan sekali lagi ini fitnah sudah berlaku sejak zaman dahulu kala. Jadi berlaku sejak zaman dahulu sampai zaman akhir nanti, sampai zaman kita hari ini. Bahwa fitnah-fitnah ini akan selalu ada. Tokoh-tokoh kebenaran selalu akan dizolimi, tidak hanya orangnya, bahkan keluarganya. Bahkan nanti akan muncul fenomena di mana orang yang jahat, orang yang zalim, itu diposisikan sebagai orang-orang yang bergelimang harta, dan tokoh-tokoh kebenaran itu hidup dalam keterpurukan dan dalam penderitaan. Sehingga ini berdampak pada orang-orang sekitar akan memandang, masa benar sengsara, masa jahat sugih. Itu sudah masalah. Itu sudah masalah. Dan itu sudah berdampak besar terhadap peradaban Islam yang akan datang kemudian. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu pesan pertama tentang fitnah. Jadi kalau orang beriman siap-siap diuji. Tokoh-tokoh kebenaran siap-siap diuji. Siapapun dia. Jadi pasti akan mendapatkan ujian. Ya, mungkin diantaranya sidang online itu ujian. Mungkin ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Yang kedua, pesan yang kedua dan ketiga, itu Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut ayat ke-11 itu menyampaikan informasi tentang orang-orang munafik. Nah, ini diantara dalil para ulama yang menyebutkan sebagian ayat-ayat dalam Al-Ankabut itu ayat-ayat Madaniyah. Nah, di antara ayat yang diklaim sebagai atau yang diyakini sebagai ayat-ayat Madaniyah ini diantaranya. Kenapa ayat ini diyakini sebagai ayat-ayat Madaniyah? Karena ada istilah munafik. Sedangkan istilah munafik itu masyhur terkenalnya di kota Madinah. Tidak ada di kota Mekah. Kemunafikan hanya ada di kota Yasrib atau kota Madinah. Tidak ada di kota Mekah. Kota Mekah jelas kafir muslim. Nah, di kota Madinah atau Yasrib saat itu muncul fenomena bahwa ada orang muslim, ada orang kafir. Tapi ada di antara keduanya. Disebut muslim bukan karena hatinya kafir. Disebut kafir bukan karena lisannya iman. Nah, inilah yang dikenal dengan nama orang-orang munafik. Maka menurut sebagian ulama, ayat ini Al-Ankabut ayat 11 adalah ayat yang turun di kota Madinah untuk mengabarkan tentang orang-orang munafik. Ini satu riwayat. Makanya tadi saya sebutkan Al-Ankabut ada khilaf di kalangan para ulama. Seluruhnya surat Makkah, ada yang menyatakan sebagiannya surat ayat-ayat Madinah. Nah, ini di antara dalil mereka. Namun dalam penjelasan Syekh Al-Halabi, beliau menyampaikan bahwa Imam As-Shalabi, Syekh As-Shalabi, kata beliau, ayat ini tidak harus menyebutkan bahwa ini adalah ayat Madaniyah. Bisa jadi ayat ini tetap ayat Mekah, cuman perannya sebagai informasi kepada Nabi bahwa hati-hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di kota Madinah akan ada orang-orang yang dikenal dengan nama munafik. Jadi ini informasi saja, khobar saja. Tetap ayatnya ayat Makkiyah, tetapi kemudian sedang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di kota Madinah, yakni kehadiran banyaknya tokoh-tokoh munafik. Allah a'lam. Itu pesan yang kedua. Jadi yang pertama, akan ada fitnah bagi orang-orang yang komitmen dalam kebenaran. Yang kedua, akan ada tokoh-tokoh munafik di kota Yasrib nanti, dan siap-siap saja wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih begitulah. Yang ketiga, hadirin ikhwati man rahimakumullah, di ayat ke-46-nya Allah juga mengabarkan tentang akan ketemunya Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan orang-orang ahlul kitab. Jadi ini bekal informasi penting yang Nabi dapatkan dari Allah Azza wa Jalla melalui surat Al-Ankabut. Jadi yang pertama, siap-siap dengan ujian besar, kata Allah. Yang kedua, siap-siap dengan orang munafik. Yang ketiga, siap-siap ketemu dengan ahlul kitab. Dan teman-teman yang Allah muliakan, mungkin saya perlu tegaskan ini, kan ahlul kitab juga mengklaim bahwa mereka adalah pelanjut agama Ibrahim. Kan begitu ya? Jadi orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani,
mereka pun mengklaim kalau mereka ini adalah pelanjut agama Ibrahim. Jadi kalau dibilang bahwa, kata Nabi misalkan dikatakan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi, kalian tidak mengikuti agama Ibrahim. Oh, pasti mereka marah. Mereka marah. Kenapa? Karena bagi mereka, mereka itu melanjutkan agama Ibrahim alaihissalam. Orang Nasrani pun demikian. Kalau dikatakan kepada orang-orang Nasrani di zaman Nabi bahwa kalian tidak mengikuti milah Ibrahim, mereka pasti marah. Karena mereka mengklaim kalau mereka mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Tapi kan klaim mereka sebatas klaim. Karena kenyataannya, apa yang diajarkan oleh Yahudi di zaman Nabi, apa yang diajarkan oleh Nasrani di zaman Nabi, mereka tidak lagi sama dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah clear, mereka cuma ngaku-ngaku doang. Nah, di sini tingkat kesulitannya, teman-teman. Makanya kalimat Qur'annya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan debat dengan orang-orang ahlul kitab. Kenapa memilih kalimat debat? Karena kemungkinan debat pasti ada. Kenapa kok kemungkinan debat pasti ada? Yahudi mengklaim melanjutkan agama Ibrahim. Nasrani mengklaim melanjutkan agama Ibrahim. Bukankah Nabi Muhammad pun mendeklarasikan sebagai pelanjut agama Ibrahim? Jadi tiga agama ini semuanya mengklaim bahwa mereka melanjutkan agama Ibrahim. Baik Yahudi, Nasrani maupun Islam yang Nabi Muhammad SAW kan klaim semua. Dari ketiga klaim tersebut, mana yang benar? Tentunya agama Islam. Kenapa disebut sulit? Karena Yahudi mengklaim mereka pun mengikuti Ibrahim, Nasrani mereka pun mengklaim mengikuti Ibrahim. Ini kan debatnya makin sulit, Pak. Saya kasih ilustrasi ya, Contoh, Pak, ini contoh. Debat dengan orang Syiah. Atau debat dengan Ahmadiyah. Debat dengan orang Ahmadiyah. Kalau kita bilang Ahmadiyah ini bukan Islam, marah mereka, Pak. Mereka marah. Oh, mereka bisa debat itu. Bisa ribut. Kami juga Islam, kata Ahmadiyah. Tetapi ketika ditanya, bagaimana status kenabian Muhammad? Nabi terakhir atau bukan? Mereka dengan mudah menjawab, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ini kan klaim. Kita bilang kafir, mereka pasti marah. Kita bilang mereka bukan Islam, mereka pun pasti marah. Tapi ketika ditanya ajaran, mereka keluar dari ajaran Islam. Ini susahnya debat dengan orang yang mengaku Islam. Nabi debat dengan ahlul kitab itu sampai mubahalah. Mubahalah itu minta laknat kepada salah satu yang salah. Itu karena saking susahnya, saking ngeyelnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Waktu itu yang mubahalah orang-orang Nasrani dari Najran. Tapi intinya dengan orang-orang ahlul kitab ini kalau debat itu bawaannya ngeyel. Kenapa mereka ngeyel? Karena mereka kalau dibilang kalian bukan pelanjut agama Ibrahim, pasti mereka marah. Karena mereka mengklaim bahwa mereka pelanjut agama Ibrahim. Tapi ketika di cross check ajarannya, di cross check keyakinannya, keyakinan dan ajarannya jauh menyimpang dari ajaran agama Nabi Ibrahim. Jadi ini sulitnya debat. Makanya bahasa Al-Qur'annya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kalau mau debat dengan ahlul kitab boleh, tapi dengan syarat harus ihsan, harus ahsan, harus baik. Karena kalau repot, kalau emosi, ini nggak selesai ini. Diskusinya nggak akan akur, diskusinya nggak akan kelar, debat mulu, debat kusir nantinya. Makanya sampai keselnya Nabi, udahlah, daripada debat, mubahalah aja udah. Nah sayangnya teman-teman, istilah mubahalah sekarang sering digunakan untuk sesama muslim. Padahal teks aslinya mubahalah sedang berbicara tentang minta laknat antara muslim dengan orang-orang Kristen. Allahu a'lam. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu pesan kedua dan ketiga. Jadi yang pertama fitnah, yang kedua siap-siap munafik, yang ketiga siap-siap ahlul kitab. Dan debat dengan mereka dengan debat yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka mengklaim dengan klaim yang sama seperti agama Islamnya Nabi Muhammad deklarasikan. Dan ini kesulitannya mendebat orang yang klaim sebagai sama-sama pelanjut agama Ibrahim. Sama kayak debat dengan Ahmadiyah, itu sulit. Kenapa? Karena Ahmadiyah nggak mau dibilang kafir, tapi ketika ditanya ajaran, jauh menyimpang dari agama Islam. Allahu a'lam. Dan terakhir, teman-teman, pesan yang keempat adalah pesan tentang bahwa bumi Allah itu luas. Jadi ini motivasi dari Allah.
Motivasi dari Allah, jadi bahasa kasarnya, tenang saja. Mau Mekah kek, mau Madinah kek, toh dua-duanya bumi Allah. Jadi jangan sedih meninggalkan Mekah, jangan sedih tinggal di Madinah, jangan sedih ketemu munafik, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, jangan sedih diuji, toh mau tinggal dimanapun, itu bumi Allah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, ardi wasi'ah. Bumiku, kata Allah Azza wa Jalla, wasi'ah, luas. Mau Mekah, mau Madinah, ispodo wae. Di Mekah Tuhannya Allah, di Madinah Tuhannya Allah. Di Mekah kepunyaan Allah, di Madinah kepunyaan Allah. Kenapa? Karena bumi Allah itu luas. Ini motivasi dari Allah buat Nabi bahwa enjoy saja. Nikmatin saja prosesnya. Hijrah itu tinggal di bumi manapun, gak jadi masalah. Kenapa? Toh semuanya bumi Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman yang Allah muliakan, pesan Al-Ankabut yang ada dalam Al-Ankabut ini adalah sinyal hijrah. Nabi akan ketemu dengan orang munafik, akan ketemu dengan ahlul kitab, akan pergi meninggalkan kota Mekah dengan sinyal bumi Allah itu luas dan akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kan ini sinyal-sinyal bahwa Roma-romanya saya bakal meninggalkan Mekah ini. Karena sudah ngomongin munafik di kota Mekah, sedangkan kota Mekah nggak ada munafik. Sudah ngomongin ahlul kitab di kota Mekah, sedangkan di kota Mekah tidak ada ahlul kitab. Wah, ini sinyal-sinyal pergi nih dari Mekah nih. Kurang lebih itulah. Dan itu persiapan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, prepare dengan Al-Ankabut. Mungkin kalau di rambu lalu lintas lampu kuning, siap-siap, siap-siap. Ini penjelasannya nih, ini informasinya nih, siap-siap, siap-siap. Dan Nabi sudah memulai perangkat persiapan menuju hijrahnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla mengizinkan hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kepada para sahabatnya dulu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin dari Allah supaya para sahabat hijrah duluan. Itu sudah ada izinnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah diizinkan hijrah, tapi kalian, saya belum. Tapi kalian sudah diizinkan. Dan kita diizinkan ke tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Ke tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Dalam kurung Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka para sahabat berhijrah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini tergantung kecerdasan masing-masing sahabat. Tergantung kepiawaian masing-masing sahabat. Yang jelas, masing-masing sahabat sudah diizinkan oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla melalui nabinya, monggo silakan hijrah ke kota Yasrib. Caranya atur-atur dah. Pokoknya jangan sampai celaka, jangan sampai menghilangkan nyawa, jangan sampai melukai diri sendiri. Pastikan hijrah ke kota Madinah itu aman dan selamat sampai tujuan. Teman-teman yang Allah muliakan, jangan bayangkan hijrah itu tinggal keluar rumah jalan. Tinggal manasin motor jalan, enggak. Hijrah yang dialami oleh Nabi, oleh para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tengah kondisi yang mencekam, di tengah kondisi para pengawas, para pengawal, para mata-mata yang setiap pojok, setiap pohon, setiap gunung, setiap dinding itu ada. Dan para sahabat Nabi harus betul-betul memaksimalkan usaha untuk meninggalkan kota Mekah. Setidaknya, teman-teman, sampai batas kota Mekah, mereka masih terancam dengan pantauan orang-orang Quraisy. Karena kalau sudah di luar kota Mekah, itu sudah milik orang lain tuh tanahnya. Jadi kalau orang Quraisy mau macam-macam, nanti mikir-mikir dulu, ini tanah punya orang ini, bukan lagi tanah Mekah. Kalau bikin onar di luar kota Mekah, ini bisa jadi kita yang beresiko. Kurang lebih gitulah pertimbangannya. Mungkin sama kayak teritorial ya, mungkin selama masih di Indonesia masih belum aman, misalkan. Nanti kalau sudah keluar negeri baru aman. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi ini para sahabat nyari waktu yang pas, nyari momen yang paling sepi, dan mereka masing-masing ya punya rencana dengan keluarga mereka masing-masing, tidak berani berkelompok karena itu akan memicu perhatian dari orang-orang Quraisy dan bisa jadi akan dihambat oleh orang-orang Quraisy. Makanya mereka berusaha untuk rahasia dan serahasia mungkin perjalanan mereka lakukan ke kota Yasrib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada banyak kisah para sahabat terkait dengan hijrah.
Tapi mungkin tidak saya sampaikan di forum ini. Ini sekilas saja lah, karena kan kisahnya kisah Nabi, bukan kisah sahabat. Tapi ya saya bahas sekilas saja, betapa para sahabat sulitnya untuk melaksanakan hijrah. Jadi ini poinnya. Bahwa hijrah itu jangan sampai dibayangkan keluar rumah, terus ya hello, mau hijrah nih, mau hijrah, nggak begitu. Justru sembunyi-sembunyi, penuh rasa takut, gelisah, panik, macam-macam. Nano-nano lah rasanya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antaranya Abu Salamah. Abu Salamah ini, Abu Salamah, Ummu Salamah, istrinya, dan anaknya bernama Salamah. Salamah. 3 orang ini hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Memilih waktu yang paling sepi nih, Masya Allah. Ini sudah ikhtiarnya sudah sempurna lah. Memilih waktu yang paling sepi, bawa harta secukupnya, berangkat pelan-pelan sekali meninggalkan kota Mekah. Namun sayang nih, Masya Allah. Namun sayang, teman-teman yang Allah muliakan, di tengah perjalanan, keluarga Ummu Salamah datang. Keluarga Ummu Salamah datang. Kata keluarga Ummu Salamah, kayaknya kenal nih. Mau pada kemana ya? Ya karena nggak mungkin bohong, akhirnya kata Abu Salamah, kami mau pergi ke Yathrib. Mau pergi ke Yathrib? Ya. Kami tidak akan tinggal di kota Mekah. Oh, ya sudah, kalau mau pergi ke Yathrib silakan pergi. Tapi ente doang, kata keluarganya Ummu Salamah. Ente doang yang pergi. Ummu Salamah dan anaknya tetap tinggal di kota Mekah. Kalau ente mau pergi, pergi aja. Wah, ini pilihan sulit, teman-teman. Seorang suami dengan istri dan anaknya mau hijrah. Tapi di perjalanan sebelum meninggalkan kota Mekah, dihadang oleh orang-orang Quraisy, terutama dari keluarganya Ummu Salamah, dan diberikan pilihan. Pilihannya adalah silahkan pergi, tapi tinggalkan Ummu Salamah dan anaknya tinggal di kota Mekah. Ente pergi, pergi aja ente. Anak istri jangan pergi. Wah. Ini teman-teman yang Allah muliakan. Ini kan membingungkan. Kenapa? Karena hijrah sudah diperintahkan. Kalau tidak hijrah, ini urusannya panjang lagi. Tapi urusannya ini apa? Orang-orang Quraisy tidak menghendaki Ummu Salamah ikut. Tidak menghendaki anaknya ikut. Ini kan, aduh, ya bingung lah. Akhirnya, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Abu Salamah meninggalkan Ummu Salamah dan meninggalkan anaknya. Kata Abu Salamah, ya sudahlah. Kalau memang Ummu Salamah dan anak saya nggak boleh ikut, ya sudah, saya pergi aja sendiri. Antum bisa bayangkan, 3 orang rencana mau hijrah, tapi akhirnya yang berangkat cuma sang suaminya saja. Ummu Salamah dan anaknya nggak bisa berangkat. Harus stay tinggal di kota Mekah. Abu Salamah pergi. Keluarga Abu Salamah nanya, lah Ummu Salamah nggak ikut? Kagak boleh sama keluarganya. Waduh, begitu ya. Mainannya kasar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Abu Salamah pergi meninggalkan Ummu Salamah dan juga meninggalkan anaknya. Selang beberapa hari, teman-teman, keluarga Abu Salamah datang ke rumahnya Ummu Salamah. Kata keluarganya Abu Salamah, Bang, gini deh Bang, kita kan besanan ini. Bahasa saya. Kita kan besanan ini. Ente ngizinin suami atau keluarga kami, Abu Salamah pergi. Tapi ente tahan anaknya, tahan istrinya. Wah, ini dolim ini urusannya. Biar satu-satu nih, biar sama-sama nih. Anaknya Abu Salamah kami bawa. Karena bagaimanapun juga seorang anak secara nasab lebih dekat kepada bapaknya dibanding kepada ibunya. Itu kekuatan Arab, karena kan mereka patrilinear. Jadi anaknya Abu Salamah yang ada di tangan Ummu Salamah diambil paksa oleh keluarganya Abu Salamah. Maka tinggallah Ummu Salamah sendirian, kehilangan suami yang pergi ke Madinah, dan kehilangan anak yang dibawa sama keluarganya Abu Salamah. Walaupun sama-sama di kota Mekah. Tetapi dibawa oleh keluarganya Abu Salamah. Kan tinggal sendirian tuh Ummu Salamah. Masya Allah. Dan teman-teman yang Allah muliakan, Ummu Salamah itu selalu pergi ke tempat perpisahan dengan suaminya, berangkat pagi, pulang sore nanti. Jadi Ummu Salamah dari rumahnya berangkat pagi ke tempat di mana beliau berpisah dengan suaminya, sampai sore dia nunggu di situ. Sampai akhirnya pulanglah sore-sore ke rumahnya. Dan itu berlaku selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi Ummu Salamah kehilangan suami, kehilangan anak 1 tahun lamanya. Sampai akhirnya, teman-teman, ada pamannya Ummu Salamah yang melihat kebiasaan Ummu Salamah berangkat pagi, pulang sore, nangis, berangkat pagi, pulang sore, nangis. Karena kehilangan suami dan juga kehilangan anak. Akhirnya kata si paman ini kepada keluarganya Ummu Salamah, kalian ini nggak kasihan sama Ummu Salamah.
Lihat noh. Pagi-pagi, pulang sore, nangis-nangis. Enggak kasihan kalian. Badan sudah berubah tuh Ummu Salamah. Sedih dia luar biasa. Udahlah, izinin aja lah dia pergi ke Madinah. Timbang pergi doang ke Madinah. Gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, keluarganya liatin Ummu Salamah, ya udahlah, kasihan juga. Yaudah, setelah 1 tahun itu, teman-teman. Setelah 1 tahun, Ummu Salamah akhirnya diizinkan pergi ke kota Yathrib. Sebelum pergi, dia datangi dulu keluarganya Abu Salamah untuk membawa anaknya. Maka dibawalah anaknya, berikut dengan Ummu Salamah berangkat dengan anaknya, hanya berdua saja berjalan menuju kota Yathrib, sedangkan jalan ke kota Yathrib tidak diketahui ke arah mana. Ummu Salamah bawa anak yang masih kecil, berangkat dari kota Mekah menuju kota Yathrib untuk bertemu dengan sang suami, untuk syiar Islam, untuk mendakwahkan Islam, untuk menjaga originalitas Islam di kota Yathrib, meninggalkan semua hiruk pikuk kota Mekah, tapi cuma berdua. Tidak ada yang menemani, nggak tahu arah, pokoknya yang penting jalan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampailah di satu tempat. Di satu tempat, dalam satu riwayat, tempatnya namanya Tanim. Dalam satu riwayat. Di Tanim ini ketemu dengan seorang sahabat. Namanya Utsman bin Tolhah. Kata Utsman bin Tolhah, kamu keluarganya Bani Mahzum ya? Ummu Salamah ya? Betul, kata Ummu Salamah. Kamu mau kemana? Aku mau ke Madinah, ke Yathrib. Mau ke Yathrib. Bersamamu dengan siapa? Anakku dan Allah Azza wa Jalla. Kata Ummu Salamah. Terus kata Utsman bin Tolhah, tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Ya sudah, saya antar kamu ke Yathrib. Masya Allah, teman-teman. Diantar oleh Utsman bin Tolhah. Ini komentar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, demi Allah, Utsman bin Tolhah adalah orang yang paling sopan yang saya kenal. Ketika dia mengantarkanku dari kota Mekah, dari kota Tanim, Tanim kan masih perbatasan kota Mekah, dekat kota Mekah, itu mikot, kalau mau umroh kan diantaranya Tanim. Dia mengantarkanku dari Tanim menuju kota Yathrib, dan selama perjalanan tidak ada aktivitas yang kurang sopan dada. Sebagai contoh nih teman-teman, ini caranya Utsman bin Tolhah memperlakukan Ummu Salamah. Bagaimanapun kan dia istrinya sahabat Nabi, ya, maksudnya istri teman lah begitu. Ini adabnya beliau sebagai seorang sahabat, Utsman bin Tolhah. Kalau Ummu Salamah mau turun dari untanya, itu untanya dibikin menderum. Kemudian ketika turun, karena khawatir tersingkap auratnya atau terkena angin auratnya sehingga nanti kelihatan, maka Utsman bin Tolhah meninggalkan dulu Ummu Salamah. Unta sudah menderum, tinggal Ummu Salamah turun, itu Utsman bin Tolhah pergi dulu ke pojokan. Kalau sudah Ummu Salamahnya turun, ontanya sudah kosong, baru Utsman bin Tolhah datang lagi. Narik ontanya, diikat ke pohon. Dan selama istirahat, beliau berjauhan. Jadi Utsman bin Tolhah di mana? Ummu Salamah di mana? Ini Masya Allah, ini ada muslim begitu tuh. Ada muslim begitu. Masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai mau naik pun begitu. Ketika mau berangkat, Utsman bin Tolhah bawa untanya lagi kepada Ummu Salamah, diderumkan untanya, pergi lagi. Setelah Ummu Salamah naik, baru Utsman bin Tolhah datang lagi. Itu adabnya seorang sahabat kepada istri temannya. Kan miris ya, hari ini bisa beda ya. Suasananya bisa beda hari ini. Istri teman jadi enggak jangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini ada Ayyas bin Abu Rabi'ah, ada Hisham bin As, ini juga tokoh-tokoh sahabat, tapi intinya panjang lah ceritanya nanti kalau saya detailkan. Tapi satu lagi lah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau hijrah dengan keluarganya, ada Sa'id bin Zaid, ada Fatimah binti Khattab. Bedanya kalau Ummu Salamah itu diam-diam, sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Kalau Umar bin Khattab enggak. Ketika beliau mau hijrah, digedor pintu rumah. Bahkan beliau teriak-teriak di kota Mekah. Kata Umar bin Khattab, besok saya mau hijrah nih. Kali ada yang mau tahu. Kali ada yang mau ngalangin, kata Umar bin Khattab. Woi, orang Mekah. Besok saya mau hijrah. Kali aja ada yang mau ngalangin saya, silahkan. Jika ada suami, jika ada istri ingin jadi janda, jika ada anak ingin jadi yatim, datangin saya di lapangan. Saya tungguin. Ini keren. Kalau Abu Salamah diam-diam, kalau Umar bin Khattab terang-terangan, ribut-ribut dah. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, bedanya hijrahnya Umar dengan hijrahnya Abu Salamah. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, hijrahnya Umar bin Khattab itu pertolongan bagi kaum muslimin. Karena
dengan cara terang-terangan mengizharkan irinya ingin hijrah dan tidak ada satupun yang mau ngalangin. Orang mikir-mikir ngalangin Umar daripada istri saya jadi yatim, jadi janda, anak saya jadi yatim, wah mendingan enggak usah lah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ada juga hijrah Ummu Qais, itu pengorbanan jiwa dan lain sebagainya. Kemudian saya rasa itu yang bisa disampaikan dulu. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Syukron, jazakumullah khair, Ustadz, atas penjelasannya. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, tafadhol, siapa dipersilakan. Kita dulu pertama nih Ustadz untuk membuka pertanyaannya. Tadi kan ada Baik, silakan nak. ya, tadi ada 3 pesan ya Ustadz ya mengenai 4 Al-Ankabut. Ya. Al-Ankabut ada 4 pesan. Yang pertama yaitu mengenai fitnah ya Ustadz. Iya. Baik zaman dulu hingga sekarang hal itu memang masih berkorelasi, masih terjadi di masa sekarang ini ya Ustadz ya. Tapi itu kan yang seperti Ustadz katakan bahwa keimanan seseorang itu kan harus diuji. Emas itu memang harus diuji di tempat dan dilakukan hal seperti itu untuk meyakinkan mengenai kualitas iman seseorang. Ya, tapi kan untuk di awal-awal masa kenabian, di mana mereka juga ingin memeluk agama Islam dengan pengorbanan, dan setelah memeluk agama Islam rupanya banyak sekali beban atau situasi yang tidak mengenakkan ya Ustadz ya. Bagaimana cara artinya adakah pengikut Rasulullah yang menjadi murtad gitu karena berharap wah ini kan memang ajaran yang benar, artinya berharap kehidupannya lebih baik, berharap sesuatu lebih baik gitu. Ternyata kan kalau kita lihat sudah mengikuti Rasul, jalan yang benar kok, kehidupan saya jadi kayak gini ya gitu. Jadi ada kan hal-hal seperti itu, dan bagaimana Rasulullah untuk nama tingkat kesabaran Rasulullah kan beda ya Ustaz ya dengan sahabat. Pasti sahabat yang radhiyallahu anha aja sudah cukup baik, tapi kan banyak lagi kan sahabat-sahabat yang lain gitu. Itu aja mungkin sederhananya pertanyaan Ustaz. Baik, konteks fitnah Pak ini ya. Jadi PR-nya memang panjang. Karena sabar itu kan kalau didefinisikan itu ada 3. Pertama, sabar fit ta'ah. Si sabar di dalam ketaatan. Kemudian sabar anil maksiat, sabar dari maksiat. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah. Dan tema sabar ini begitu sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, misal dalam perang Badar. Sampai dijelaskan dalam bahasa Al-Quran, kalau ada 100 orang yang sabar, ada mi'ah ya, 100 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang musuh. Dan kalau ada 1000 orang yang sabar, maka dia bisa mengalahkan 2000. Jadi ini rumusnya setengah bisa mengalahkan yang utuh. Kalau yang setengah ini sabar, itu rumusnya. Jadi kualitas sabar itu menentukan kualitas komitmen dia, loyalitas dia terhadap agama ini. Jadi ya kalau kemudian tidak punya kesabaran di dalam ketaatannya, tidak punya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatannya, kemaksiatan kan tidak hanya bicara jinah saja. Murtad itu bagian dari kemaksiatan tentunya. Berpaling itu bagian dari kemaksiatan. Tidak taat itu kepada Nabi bagian dari kemaksiatan. Jadi
sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sampai sabar dalam menghadapi musibah. Karena komitmen terhadap ketaatan, komitmen meninggalkan kemaksiatan itu selalu diisi dengan banyak musibah pada akhirnya. Dalam kurung ujian ya, ujian apapun itu yang menimpa, dan itu bisa berdampak pada tergerusnya kualitas iman dan kualitas Islam yang dimiliki. Dan dalam fakta sejarahnya banyak juga para orang-orang lah di zaman Nabi, saya nggak berani bilang sahabat karena jadi bukan sahabat lagi kan begitu. Ada orang-orang di zaman Nabi yang akhirnya kehilangan iman mereka dalam hitungan waktu dengan banyak faktor, banyak alasan ya, banyak argumentasi yang tadi disampaikan. Kenapa kok mereka kemudian berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kayak misalkan Ubaidillah bin Jahsi, adiknya dari Abdullah bin Jahsi, kakak dari Zainab binti Jahsi. Pada akhirnya murtad, dia menjadi seorang Nasrani. Padahal agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya agama yang melanjutkan milah Ibrahim, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi Ubaidillah bin Jahsi kepincut dengan banyaknya kenyamanan yang diberikan oleh orang-orang Nasrani, dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh orang-orang Nasrani, kayaknya dia lebih nyaman jadi agama. Akhirnya murtad. Sesederhana itu kemudian bisa berubah menjadi murtad. Jadi fenomena kenyamanan, menghilangkan akidah, kekuasaan, menghilangkan akidah, tawaran-tawaran harta, menghilangkan akidah itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak di kalangan orang-orang yang dulu beriman kepada Nabi pada akhirnya harus murtad. Ini fakta yang ada di tengah-tengah kita, dan kita nggak bisa bilang Ubaidillah bin Jahsi seorang sahabat. Karena sahabat tidak mungkin murtad kan begitu. Jadi mereka orang-orang yang tadinya beriman, tetapi kemudian jadi murtad. Dan itu fakta yang akan berlangsung sampai akhir zaman. Makanya di akhir zaman, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada masa di mana seorang pemuda yusbih, paginya dia beriman, dan sorenya dia kafir. Masya Allah, ini hitungannya nggak pakai tahun ini teman-teman. Hitungannya waktu. Pagi iman, sore kafir. Pagi ke sore itu kan paling berapa jam? 12 jam itu. Kurang lebih lah ya. Ini pagi iman, sore kafir. Ketika dibalik, dilanjutkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiron. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Perpindahan iman dan kafir menjadi begitu mudah. Mukmin jadi kafir. Mukmin sore, kafir pagi. Mukmin pagi, kafir sore. Semudah itu orang berubah kemudian menjadi orang yang kehilangan akidahnya. Sampai di ujung hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa pagi iman, sore kafir, sore iman, paginya kafir, pagi iman, sorenya kafir? Kenapa bisa begitu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena mereka menjual agama mereka dengan kenikmatan duniawi. Wah, itu clear. Makanya bicara kenikmatan dari zaman dulu, zaman Nabi, itu selalu mengganggu akidah. Kalau kurang kuat orangnya, kalau kuat selain persoalan. Utsman bin Affan juga nikmat hidupnya. Abdurrahman bin Auf juga nikmat, tapi akidah mereka tidak pernah terganggu sama sekali. Tapi Ubaidillah bin Jahsi, ya begitulah keadaannya. Dan tokoh-tokoh yang lain kayak Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab kenapa ngaku-ngaku jadi nabi? Karena ada faktor ekonomi Pak di situ. Musailamah Al-Kadzab yang orang Yaman ini ngaku-ngaku jadi nabi, itu karena faktor ekonomi diantaranya. Kenapa kok faktor ekonomi yang diangkat oleh para ulama ketika menghakimi Musailamah Al-Kadzab? Karena memang itu yang jadi tujuannya. Dalam pandangan Musailamah, seorang nabi itu bisa mengumpulkan harta banyak. Nabi begitu mudahnya minta harta kepada Utsman, kepada Abu Bakar, kepada Umar, bahkan tidak tanggung-tanggung. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengah hartanya. Itu sosok nabi. Dan itu yang diharapkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Faktor ekonomi. Jadi dipungutin uang, pungutin uang. Saya nabi ini, ente dapat kapling surga. Hari ini pun ada, Pak. Dulu namanya Qiyadah Islamiyah. Saya sebut saja namanya lah. Ahmad Mossadegh ya. Nanti bisa searching.
Itu di Qiyadah Islamiyah, orang-orang yang masuk dalam Qiyadah Islamiyah dengan pimpinannya Ahmad Mossadegh itu bisa beli kapling surga, Pak. Ada yang harganya 60 juta, ada yang 100 juta, tergantung kekayaan itu. Kaplingnya makin kaya, makin luas gitu. Ini kan sangat sangat sentimen terhadap orang yang nggak punya. Sekarang konon katanya berubah jadi Gavatar. Wallahu a'lam. Apakah masih eksis atau tidak? Wallahu a'lam. Dan macam-macam ini. Jadi memang ada faktor ekonomi, ada kenyamanan, ada duniawi di situ, dan itu mengganggu akidah kaum muslimin. Mengganggu akidah kaum muslimin. Dan kalau bicara sejarah sahabat, teman-teman yang Allah muliakan, apa yang menjadi pemicu konflik di tengah-tengah umat Islam? Katakanlah konfliknya di zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang diawali di zaman Utsman bin Affan konfliknya. Kenapa kok terjadi konflik di tengah-tengah umat Islam? Padahal Nabi masih nggak lama wafatnya, kok sudah timbul konflik di tengah-tengah umat. Jarak Nabi dengan konflik itu masih Masya Allah. Perang Siffin terjadi tahun 37 Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. 11 ke 37, 26 tahun kurang lebih timbul konflik. Baru 26 tahun. Teman-teman yang Allah muliakan, sudah timbul konflik di tengah-tengah umat, berkuah darah lagi. Ketika dikaji kenapa ini, yang menjadi pemicunya, kata para ulama, karena fitnah sudah masuk ke kota Madinah. Fitnah yang dimaksud adalah hedonisme, kenyamanan, kekayaan, bergelimang harta. Itu fitnah yang paling parah, paling fatal mengenai umat Islam di kota Madinah. Maka dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar sedang berkumpul dengan para sahabat, kata Umar, sahabat, ada yang tahu nggak hadis tentang fitnah? Kata Umar. Oh, para sahabat semuanya berargumen. Oh, saya dengar, wahai Umar, silakan baca bahwa harta, wanita, anak adalah fitnah. Bukan yang itu, yang lain. Terus masing-masing punya inilah jawaban. Sampai pada akhirnya jawaban diambil oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, saya wahai Amirul Mukminin, saya punya hadis tentang fitnah. Antum Hudzaifah silakan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, antara fitnah dengan kaum muslimin terdapat sebuah pintu yang sangat kokoh. Dan selama pintu ini berdiri dengan kokoh, fitnah tidak akan masuk ke tengah-tengah umat. Kecuali kalau pintu yang kokoh ini sudah tidak ada, maka fitnah akan masuk ke tengah-tengah umat. Kata Umar bin Khattab, pintu itu roboh dengan sendirinya atau dirobohkan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, pintu itu dirobohkan. Maka Umar langsung pergi dari majelis tersebut. Para sahabat bingung, ini kok ngomongin fitnah jadi ngomongin pintu. Apa hubungannya fitnah dengan pintu? Gitu. Kenapa yang ditanya malah pintunya, bukan fitnahnya? Fitnahnya apa? Itu seperti apa? Bagaimana mulanya? Kenapa yang ditanya pintu ini roboh atau dirobohkan? Kenapa harus pintu yang dibahas? Hanya sahabat nanya, kenapa ngomongin pintu? Kata Hudzaifah bin Yaman, pintu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau masih ada dia, fitnah nggak akan masuk ke tengah umat. Tapi kalau Umar sudah tidak ada, fitnah akan masuk ke tengah-tengah umat. Sampai kata para sahabat, Umar tahu kalau pintu yang dimaksud adalah Umar. Umar tahu. Seperti tahunya Umar, kalau habis siang ada malam. Jadi tahu dengan yakin dan pasti bahwa Umar pun tahu kalau pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat memaknai, Hudzaifah ibnul Yaman menjelaskan pintu ini akan dirobohkan, berarti Umar bin Khattab memang akan dibunuh oleh seseorang. Dan itu clear. Itu Umar bin Khattab tahu, Hudzaifah tahu, para sahabat tahu. Jadi kematian Umar memang sudah diketahui gitu lah. Oh, saya akan dibunuh. Cuman siapa pembunuhnya, kapan yang akan membunuhnya itu wallahu alam. Tapi akan dibunuhnya jelas tahu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu hadis-hadis berkaitan dengan fitnah. Dan Nabi SAW sudah sangat mengingatkan kepada kita bahwa badiru bil a'mali fitanan. Hati-hatilah, bersegeralah kalian beramal soleh tentunya, fitanan, sebelum zaman fitnah itu datang. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang semakin ke sana, fitnah itu semakin parah. Saya tegaskan, fitnah itu semakin ke sana, semakin parah.
Jangan pernah berharap fitnah itu semakin ke sana, semakin berkurang. Bahasa hadisnya kaqita'il lail mudlim, seperti potongan malam. Makin ke sono, makin gelap. Makin ke sana, fitnah makin parah. Itu faktanya. Dan hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kenapa kok Nabi bisa menggagalkan tidak terjerang dengan fitnah? Jangankan Nabi, Abu Bakar masih bertahan. Di zaman Umar masih bertahan. Ketika kenikmatan tidak masuk ke dalam hatinya kaum muslimin. Tapi ketika harta sudah masuk, jabatan sudah masuk, kenikmatan sudah masuk, orientasi sudah berubah. Di zaman Utsman bin Affan, harta memang sangat bergelimang saat itu. Dan itulah fitnah yang masuk ke kota Madinah, itu pula fitnah yang masuk ke tubuh umat Islam, sehingga dunia mengalihkan agama. Agama dijual untuk seonggok dunia. Dalam bahasa Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kalau orang sudah berani menjual agama dengan seonggok dunia, siap-siap fitnah akan datang seperti air yang datang ke sebuah daratan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukron Ustaz atas pencerahannya. Berarti semakin malam semakin gelap Ustaz ya. Berarti semakin gelap. Berarti hadis Nabi Pak itu. Iya, kita harus bersiap-siap dengan fitnah yang mungkin intensitasnya akan jauh lebih besar dibandingkan yang dahulu ya Ustaz. Sampai ada ungkapan gini Pak, saya tambahkan ini. Ada sahabat jalan di zaman fitnah sedang berkecamuk, ada sahabat jalan lihat kuburan temannya. Itu sampai ada ungkapan begini, andai aku mati seperti kamu dulu. Lebih baik, sampai ada orang doa ketika fitnah berkecamuk di tengah-tengah umat Islam ini, ada kuburan saudaranya lewat, si saudara yang masih hidup ini yang terkena fitnah, kata saudaranya ini, andai saya mati kayak kamu dulu, saya nggak akan mengalami dunia seperti ini. Sampai kematian itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan ketika fitnah berkecamuk. Sehebat apa, sedahsyat apa fitnah, gambarannya kalau orang hidup di zaman itu mendingan mati. Gitulah Pak gambarannya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz Syukron. Ini ada pertanyaan dari Akhi Ajim ya. Silakan langsung ditanya atau mau dibacakan ini? Di-unmute aja kalau mau langsung ke Ustaz. Atau saya baca dulu ya, mana tahu mau ditambahkan tafadhol nanti ya. Ini Pak Ustadz dari chat dari Hari Ajim. Pak Ustadz, kenapa Nabi Muhammad bias ulus diterima di Yastrib padahal dia masih dikucilkan? Apakah di Yastrib sudah benar-benar yakin kepada Islam? Mungkin terkait bisa mulus diterima di Yastrib padahal sebelumnya dikucilkan itu. Apakah benar-benar yakin kepada Islam pada saat itu masyarakat di Yastrib? Baik, Pak Azim kemarin hadir enggak Pak ini? Dua pertemuan sebelumnya. Ya, pada Bai'ah Aqobah. Anda hadir ya? Baik, mungkin nanti bisa di cross check di video sebelumnya. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persiapan hijrah itu sudah lama, Pak. Jadi tidak apa-apa Pak Ajim ya, nanti bisa cross check di video yang lama. Jadi memang orang-orang Yastrib itu sudah punya persiapan. Jadi jauh sebelum Nabi hijrah itu sudah ada 6 orang yang masuk Islam dari suku Khazraj dan juga Aus nantinya. Jadi 6 orang ini dari suku Khazraj masuk Islam kepada Nabi. Kemudian bawa lagi 12 orang. Totalnya jadi 12 orang, berarti plus dengan 7 orang. Karena yang 6 orang ini satunya nggak hadir, ditambah 7 orang. Itu Bai'ah Aqobah 1. Bai'ah Aqobah 1 itu komitmen kepada Islam. Kemudian yang 12 orang ini balik lagi ke kota Yastrib. Ini prosesnya panjang nih, ke kota Yastrib balik lagi, dan Nabi menitipkan Mus'ab bin Umair. Kata Nabi, ini Mus'ab, bawa ya ke Yastrib. Jadikan Mus'ab sebagai guru kalian, karena memang Mus'ab lebih paham Islam dibanding kalian. Maklum, lama dengan Nabi. Ini kiainya lah, kiai yang ada di kota Yastrib awal-awal namanya Mus'ab bin
Umair. Maka 12 orang plus 1 berangkat dari kota Mekah menuju kota Yasrib. Yang 12 orang memang asli orang Yasrib, yang 1 orang yang bernama Mus'ab bin Umair itu pendatang dari Mekah sebagai perwakilan Nabi di kota Yasrib, sebagai guru ngajinya lah. Guru ngaji orang-orang Yasrib. 1 tahun berlalu, ya Pak Azim, 1 tahun berlalu, orang-orang Yasrib sudah bertambah yang masuk Islam sampai 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Totalnya 75 orang. Itu yang masuk Islam setelah 1 tahun. Bahkan yang 75 orang ini berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan Bai'ah Aqobah 2. Bai'ah Aqobah 2 itu isinya kurang lebih jihad. Jadi Nabi kalau datang ke kota Yasrib, atau kaum muslimin kalau datang ke kota Yasrib, maka orang-orang Ansor, orang-orang yang tinggal di kota Yasrib siap membela dengan darah mereka, dengan pedang mereka, dengan harta mereka yang namanya Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin. Itu sudah deklarasi dalam Bai'ah Aqobah 2. Jadi masing-masing sudah clear nih. Kata Nabi, saya siap ke Yasrib. Kata orang Yasrib, kami siap membela Nabi. Itu sudah clear itu. Makanya hijrah berjalan setelah Bai'ah Aqobah 2. Karena kalau tanpa proses itu ya tadi, betul kata Mas Azim. Bagaimana mungkin orang Yasrib ujuk-ujuk bisa menerima Islam? Karena prosesnya ujuk-ujuk kan begitu. Langsung video ini. Mungkin kalau bertahap dari Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2 baru clear bahwa apa yang terjadi hari ini dalam konteks hijrah ya yang sekarang disampaikan itu buah hasil perjalanan panjang persiapan menuju hijrah. Ada Bai'ah Aqobah 1, ada Bai'ah Aqobah 2. Mungkin lebih detailnya bisa dicek di video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Ini juga mengingatkan ke rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, pengajian ini kan juga cukup sudah lama dan kita record dan di-share di YouTube. Silakan nanti bisa di-subscribe ya. Ini Ustadz, kadang-kadang kita di media sosial ini subscribe-nya yang banyaknya yang tidak bermanfaat gitu ya. Makanya Iya betul. Ini kita, kalah sama TikTok ya. Iya, karena kita men-sharekan ini ada di chat itu banyak sekali. Saya terkadang suka mendengarkan yang lama-lama Ustadz, itu juga ya namanya ilmu kan susah masuk cepat lupa. Susah masuk cepat lupa. Mungkin ini ke Akhi Eko, silakan berkarya. Ya, Assalamualaikum Ustaz Daniel. Waalaikumsalam. Mas Rizky, jazakallah, tadi nyimak ada tulisan bahwa hijrah ke yang ada pohon kurmanya gitu. Apakah Betul. memang ini kaitannya Yasrib itu banyak pohon kurmanya, atau menurut saya pikirannya kan bukannya di Arab memang banyak pohon kurma, atau memang dibatasi wilayahnya hanya wilayah Arab saja, tidak boleh terlalu jauh seperti itu. Jazakallah. Betul. Terima kasih Pak Eko. Jadi memang saat itu ya, kalau saat ini kan memang Madinah nggak ada jalan pohon kurmanya. Ada juga kebun-kebunnya cuman buat dagang doang. Kebun kurmanya udah tua, udah nggak ada buahnya, yang ada toko kurmanya. Isengnya para supir di Arab begitu, nyari-nyari tambahan. Jadi zaman dulu sekali yang namanya pohon kurma di kota Madinah itu menempati banyak titik, Pak. Jadi hampir semua titik yang berkebun itu isinya kebun kurma. Jadi memang terkenal sebagai produsen kurma terbesar sejazirah Arab saat itu. Makanya kalau orang menyebutkan yang banyak pohon kurmanya, itu langsung sudah feeling, oh pasti Yasrib. Sama seperti kalau bahasa kita hari ini, yang ada piramidnya, oh pasti Mesir. Gitu. Atau kalau ada apa lagi, yang ada bendungannya, ya oh berarti Yaman, bendungan Ma'arib gitu. Itu sudah masyhur. Jadi memang di kota Yasrib saat itu dari pojok ke pojok, dari titik ke titik itu banyak kebun kurma. Kalau nggak ada kebun kurma, berarti itu pemukiman. Selain pemukiman dan selain jalanan, itu pastinya kebun kurma. Makanya Nabi SAW ketika di Yasrib, ada orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib lagi mengkawinkan ya kurma jantan dengan kurma betina. Karena kan kalau
kalau kurma harus dibantu proses kawinnya, harus dibantu dengan tenaga manusia begitu. Kata Nabi, ngapain kalian? Kata sahabat orang-orang Madinah yang jago bertani, kami lagi ngawinin kurma. Ya, kurma dikawinin, saya kawinin. Kata apa istilah biologi, apa istilah tanamannya apalah itu ya. Terus kata Nabi, oh jangan begitu, begini caranya nih. Dikasih penjelasan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita ya para sahabat karena yang ngomongnya Nabi, ya mereka manut. Akhirnya dengerin Nabi kan, mereka melakukan cara seperti caranya Nabi yang tadi sudah dijelaskan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya hasil panennya malah gagal. Gagal, waduh gagal panen. Akhirnya kan mereka protes kepada Nabi, ya Rasulullah ini gimana nih, aneh ikutin saran antum malah gagal panen saya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Memang kemarin saya komentar saja itu, bukan wahyu, bukan perintah gitu. Itu kan kurang lebih begitu ya. Jadi memang dari pojok ke pojok banyak kebun kurma. Sampai orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi yang terkenal dengan Yahudi Khaybar, itu punya banyak perkebunan kurma di kota Madinah, di kota Yathrib. Sampai ketika perang Khaybar terjadi, itu kaum muslimin harta gonimahnya sampai luber, Pak, kalau bahasa luber itu. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya tidak pernah makan enak, saya tidak pernah punya barang-barang yang bagus, kecuali setelah perang Khaybar. Kenapa? Karena perang Khaybar memberikan banyak gonimah yang sangat besar kepada kaum muslimin. Kenapa? Kekayaan orang Yahudi Khaybar saat itu memang hampir menguasai setengahnya dari kota Yathrib. Hampir menguasainya. Kebun-kebun itu banyak yang milik Yahudi. Maka oleh Nabi setelah kalah orang-orang Yahudi, kan tadinya kan mau diambil semuanya Pak kebunnya itu, mau diambil semua kebunnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Yahudi memelas, mengajukan opsi ya, jangan semuanya lah Rasul itu. Kalau semuanya kami ini nanti makan apa? Akhirnya kata Nabi ya sudah, kebun ini milik kami, semua kebun kalian milik kami. Tapi kalian boleh kelola, sehingga kalian kelola kebunnya, tapi kebunnya milik kami. Nanti hasilnya bagi hasil. Itu transaksi bisnis Nabi dengan orang-orang Yahudi. Jadi saking banyaknya pohon kurma di kota Yathrib dulu, seiring berjalannya waktu, kota Yathrib makin kehilangan banyak pohon kurmanya. Dan dalam hadis Dajjal, ini hadis tentang Dajjal, ada 3 hal yang ditanyakan oleh Dajjal kepada Tamim bin Aus Ad-Dari. Seorang sahabat Nabi, dia mantan Nasrani, namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau lagi berlayar ke sebuah pulau di daerah Yaman. Kemudian beliau berlabuh di sebuah pulau terpencil yang ya pokoknya pulau terpencil. Ketika beliau masuk ke pulau tersebut, beliau terperosok ke dalam gua. Di gua tersebut melihat sosok manusia yang dirantai. Disebutkan ciri-cirinya, badannya tinggi besar, kulitnya kemerahan, rambutnya gondrong kribo, matanya sebelah satu. Kemudian dialog terjadi, orang yang dirantai ini nanya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, kata yang nanya ini, apakah pohon kurma di kota Yathrib semakin berkurang? Itu di zaman Nabi. Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, ya semakin berkurang dibanding zaman dulu, semakin berkurang. Kemudian apakah sungai Furat, sungai Yufrat itu, sungai Furat semakin surut? Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, iya semakin surut memang. Apakah gunung emas semakin terlihat di satu daerah itu, di satu sungai? Kata Tamim bin Aus Ad-Dari, iya. Bongkahan emas semakin terlihat. Maka kata yang dirantai ini, berarti waktu saya bebas sebentar lagi. Itu dulu masih ada Nabi. Sudah bilang sebentar lagi, Pak. Kalau sekarang ya sudah mepet kayaknya. Udah tinggal brojol. Kalau dulu saja sudah sebentar lagi, Pak. Sekarang itu sudah mau brojol. Jadi memang kenapa disebut banyak pohon kurmanya? Karena memang saat itu kota Yathrib masyhur terkenal sebagai produsen kurma. Jadi hampir semua orang-orang Yathrib ahli bertani, ahli berkebun, dan kebun yang mereka punya adalah kebun kurma. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, ada jawabannya. Afan, ya. Jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu udah
bukan jam 5:30. Coba B, terakhir B. Ada lagi dari Mas Azim pertanyaan. Oh, Mas Azim. Saya lain waktu. Terima kasih, Riz. Baik, Mas Azim, silakan Mas Azim. Itu Mas Adi JM. Nah, JM-nya Oh, itu Adi. singkatan. Nah, Jakarta Medan. Mas Adi Ada di chat. dibacain aja, Riz. Oke, iya. Kelewat. Ustadz, di Yastrib itu terkenal dengan wabahnya. Terus kenapa harus ke Yastrib? Kurang lebih pertanyaan gitu ya, Ustadz. Di mana? Di Yastrib itu terkenal dengan wabahnya. Kenapa harus ke Yastrib? Malah Taun nggak masuk Pak ke Yastrib. Oh gitu. Ya, kalau Mekah betul itu masyhur dengan wabah dulu ya ketika pasca Ashabul Fil itu yang menimpa Abroha, itu kan batu jatuh tuh, ada 3 batu, di satu burung tuh bawa 3 batu, di paruh dan 2 di kaki. Nah, ketika batu jatuh ke badan orang-orang Abroha atau pasukan Abroha, itu kulit mereka mengelupas, daging mereka mengelupas sampai hangus gitu, sampai korengan, bernanas segala macam. Nah, itu yang terjadi akibat batu lemparan, dalam kurung sijil ya, batu sijil yang dilemparkan oleh burung-burung yang Allah izinkan saat Abroha mau menghancurkan Ka'bah. Jadi kota Mekah itu banyak wabah dulu. Makanya di antara alasan kenapa anak kecil orang Mekah itu harus tinggal di Badui. Kayak Nabi Muhammad tinggalnya di Bani Sa'ad bin Bakar di daerah Badawi. Selain untuk belajar bahasa Arab yang fasih, selain untuk menjaga kesehatan dari banyaknya wabah yang ada di pusat kota Mekah. Karena pusat kota Mekah terkenal dengan wabah, nama wabahnya Taun. Jadi Taun itu sejarahnya ada di kota Mekah, di antaranya penyebabnya adalah gara-gara Ashabul Fil yang dihancurkan oleh batu-batu sijil. Nah, setelah itu muncul wabah yang mirip-mirip, lukanya sama kan, taun itu kulit mengelupas, kemudian nanah, korengan gitu, mengeluarkan aroma tidak sedap, mirip seperti kena batu yang terbakar. Penyakit taun itu. Makanya nanti banyak para ulama yang mempermasalahkan corona itu bukan taun, makanya corona bisa masuk ke kota Madinah gitu. Karena corona bukan taun, ya. Taun itu khas yang berbeda gitu. Itu justru saya belum mendapatkan kalau Madinah punya banyak wabah. Justru yang banyak wabah di Mekah dulu. Tapi ya seiring berjalannya waktu Allah telah putuskan bahwa taun tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi itu sudah clear bahwa taun tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Karena corona bukan taun jadinya masuk. Allahu a'lam bishawab. Yang saya tahu itu, jadi Madinah memang bukan tempat wabah. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, dan terima kasih jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari majelis ini ya Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Daniel atas pemaparan materi yang telah disampaikan pada majelis ilmu kali ini. Semoga ilmu yang sangat bermanfaat ini menjadi suatu hal yang baik terhadap Ustadz di akhir nanti. Amin ya Allah. Sebelum kita tutup majelis ini, kita informasikan kembali bahwa karena kita akan memasuki bulan Ramadan, jadwal pengajian kita sengaja kita rubah menjadi jam 15.45 pada asyar, karena nanti kalau tandanya di waktu yang seperti biasa jam 8 malam, rekan-rekan sekalian kan sibuk dengan taraweh ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan Ramadan terbaik pada Ramadan ke tahun ini dan diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beribadah. Selain itu, untuk menambah dan mengingatkan kembali ceramah materi-materi Sirah Nabawi yang pernah kita lakukan kurang lebih hampir 10 bulan, dari bulan Juni, kami mengingatkan kembali kepada rekan-rekan jika ingin melihat kembali ada di YouTube di akun LGV 2000, di sana dengan rapi disusun oleh
Mas Rifki Fajar, Mas Babe. Jadi jika ingin melihat kembali mengenai sirah-sirah yang sebelum-sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan hal-hal lain-lainnya juga dapat ditonton, dan jangan lupa di like and subscribe ya Ustaz ya. Baik, kita tutup aja majelis ini dengan membacakan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair Ustadz Daniel dan rekan-rekan sekalian atas waktu dan kesempatannya dapat hadir dalam majelis ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dalam membawa acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin dulu. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Enggak, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.